datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurnakan Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita ada bersama keluarga kita, itu semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita persiapkan hidup kita. Bersama keluarga kita naikkan pujian kita kepada Tuhan Yesus. Karena Dia teramat baik dan sangat baik buat kita. Bagimu pujian, hormat dan kemuliaan. Kita angkat pujian, Yesus Tuhan dan Allah kami. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau tercipta
terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan, Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Bagimu pujian ya Tuhan, haleluya. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhan. Bagimu pujian ya Tuhan, bagimu pujian, hormat, haleluya. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus, haleluya, haleluya. Bagimu pujian Tuhan, bagimu pujian Tuhan. Teramat baik Kau buat kami Tuhan, teramat baik Kau hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di pagi hari ini Tuhan, kami mempersembahkan setiap pujian kami kepada Engkau. Kami mempersembahkan syukur kami kepada Engkau ya Bapa. Layakkan segenap kami Tuhan. Ampuni setiap kelemahan dan kekurangan kami Bapa. Biarlah apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini Tuhan, Engkau berkenan di atas pujian kami, Engkau bertata di atas pujian kami ya Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Kami siap beribadah kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Bapak Ibu, kita sadar betul bahwa permasalahan hidup selalu ada. Tapi satu keyakinan kita, Yesus Kristus yang berkuasa selalu sanggup memberikan jalan keluar, selalu sanggup memberikan pertolongan setiap hari kepada kita. Mari kita puji Tuhan, kita sembah Dia, kita naikkan pujian dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadiran Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada
Yesus Tuhan Raja bertatah di atas pujian. Puji Tuhan, kita lanjutkan puji Tuhan. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Yesus baik Bapak Ibu, teramat baik. Dia sangat sanggup menolong kita. Puji Tuhan, kita puji Tuhan, kita sembah Tuhan, kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Karena Dia sanggup, Dia sanggup. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Kami puji Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus, kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus, haleluya, kemuliaan bagimu Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita, kita siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus, haleluya, haleluya Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah
firman Tuhan, kami harus beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Tapi Tuhan, Engkau membuat segalanya sanggup Tuhan untuk kami lakukan. Kami yakin dan percaya Tuhan, hadirat-Mu senantiasa ada, hadir di setiap Tuhan kebaktian kami. Mari Tuhan, kami yang beribadah di rumah kami masing-masing, kuatkan hati kami, perteguhkan iman kami Tuhan. Dan sebentar Tuhan, pada pertengahan acara ibadah ini Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Mari Tuhan, kiranya pada saat hari ini Tuhan, kami mau sediakan hati kami mau buka telinga kami mau mencoba Tuhan belajar mendengar dan mendengar Tuhan setiap daripada firman yang disampaikan hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, untuk setiap firman yang disampaikan kiranya boleh tertanam dalam kehidupan kami, dan kami Tuhan, anak-anak-Mu rindu senantiasa bukan hanya kami menjadi pendengar, tetapi kami juga melakukan daripada setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan Allah yang sudah memberi kesanggupan dalam kehidupan kami pada saat pagi hari ini. Kami mau bersehati pada saat pagi hari ini Tuhan, dan kami mau dengarkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, selamat beribadah di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini ya kita bisa diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita beribadah walaupun lewat daring yang ada, tetapi tidak mengurangi makna ibadah di dalam kehidupan kita orang-orang yang beriman kepada Tuhan, karena kita percaya, kita yakin Tuhan ada bersama dengan kita dan Tuhan tinggal di dalam hati kita. Dan kita sungguh-sungguh, kalau beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita percaya ada upah yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita, yang saya ambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-1. Ya, 2 Timotius 3 ayat yang ke-1, ayat yang tidak asing bagi kita, tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Ya, saat ini saya ambil dari ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ada di suatu masa di mana masa yang penuh dengan kesukaran, masa di mana tidak ada kepastian yang dijamin di dalamnya. Dan kita menghadapi suatu masa di mana masa ini membuat kita sebagai orang-orang beriman, ya, kita diuji dengan berbagai macam hal yang akan terjadi di dunia ini, dan penggenapan firman Tuhan pasti terjadi. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya ingin mengajak kita, ya, saya berikan tema firman Tuhan hari ini, tenang di masa sukar, ya. Jadi tenang di masa sukar. Mungkin kita bertanya, apa bisa kita sebagai orang yang tinggal di dunia ini, kita sebagai manusia yang tinggal di dunia ini, apakah bisa kita tenang di dalam masa-masa yang sukar? Nah, kita akan belajar dari firman Tuhan sesuai dengan ayat yang sudah kita baca pagi hari ini, ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Mau tidak mau kita pasti melewati masa ini, mau tidak mau kita ada di dalam masa yang sukar ini, dan kita sebagai orang beriman kita harus mampu dan kita harus sanggup, kita harus kuat melewati masa yang sukar ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita ada di dalam keadaan, ya, yang sedang merajalela seluruh dunia ini, yaitu virus COVID-19 yang kita hadapi, membuat kita sebagai orang-orang yang beriman pun, ya, terkadang, ya, banyak orang mengalami ketakutan, ya. Hari-hari ini banyak orang berdoa supaya virus ini berlalu, supaya terjadinya ketenangan. Pertanyaannya, apakah setelah virus ini berlalu dunia ini akan tenang? Saya percaya tidak, ya. Dunia ini,
firman Tuhan sudah menubuatkan bahwa dunia ini penuh dengan kesukaran, kesulitan, penuh dengan sakit penyakit. Ya, inilah isi dunia. Dan firman Tuhan juga menubuatkan bahwa menjelang kedatangan Tuhan kedua kali, maka terjadi peperangan, terjadi penyakit sampar dan sebagainya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan belajar dari firman Tuhan yang saya akan sampaikan buat kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tenang di masa sukar. Ketenangan adalah sebuah keputusan. Jadi ketenangan tidak tergantung kepada situasi dan kondisi. Ya, kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus mengambil suatu keputusan untuk kita memiliki hidup yang tenang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ketenangan bukan tergantung kepada situasi dan kondisi yang ada. Sehingga tadi saya katakan orang berdoa supaya virus ini berlalu maka akan tenang. Tidak, walaupun virus ini hilang, dunia ini tidak pernah ada ketenangan di dalamnya. Dan hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, saya sampaikan kepada kita, ketenangan yang kita miliki, ketenangan yang kita peroleh, itu adalah keputusan kita. Kalau kita memutuskan untuk tenang bersama dengan Tuhan, karena kita yakin Tuhan bersama dengan kita, maka kita akan menikmati ketenangan itu. Jadi ketenangan tidak tergantung dengan kondisi situasi yang kita alami, kita hadapi di dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini saya sampaikan 4 poin yang kita akan renungkan di dalam kehidupan kita sesuai dengan tema yang saya sampaikan, tenang di masa yang sukar. Ya, alasan mengapa? Ya, yang pertama, alasan mengapa kita harus tenang di masa yang sukar. Ya, yang pertama, ya saya sampaikan di sini agar kita tidak mati konyol. Ya, mungkin Bapak Ibu kaget mendengar kata ini, agar kita tidak mati konyol. Ya, sebab akhir-akhir ini banyak orang yang mati konyol. Ya, kita baca di dalam Lukas pasal 21 ayat 26. Ya, Lukas 21 ayat 26. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Bapak Ibu, kenapa saya katakan agar kita tidak mati konyol? Orang akan mati karena ketakutan, karena kecemasan berhubung dengan segala yang terjadi di dunia ini. Jadi matinya bukan sakit penyakit, bukan karena mengalami penyakit di dalam hidupnya, tetapi karena ketakutan. Ya, jadi orang beriman jangan sampai kita mati konyol. Ya, sebagai orang beriman kita tidak mau mati karena ketakutan. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena kita punya Tuhan, kita punya iman. Jadi kita menghadapi situasi kondisi yang ada, ambillah keputusan untuk hidup di dalam ketenangan. Hadapi semua dengan ketenangan supaya kita tidak mati konyol karena ketakutan yang kita alami. Di dalam Matius 24 ayat 6 dikatakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Jangan gelisah, jangan takut. Sebagai orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan, hari ini saya mengajak kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita miliki iman, kita percaya Tuhan kita bersama dengan kita. Apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang sedang terjadi di dunia ini, jangan sampai menghilangkan ketenangan kita di dalam Tuhan. Yang tadi saya katakan di awal, ketenangan kita alami karena keputusan, bukan situasi dan kondisi. Kalau ketenangan kita tergantung dengan situasi kondisi, maka kita penuh dengan ketakutan. Saat situasi seperti sekarang ini, kita akan takut, kita akan cemas, kita akan gelisah. Dan hal itu bisa membawa kematian di dalam hidup kita. Untuk itu hari ini saya mengajak kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang sedang kita alami hari ini, belajarlah percaya kepada Tuhan, belajarlah mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita,
Buktikan bahwa kita memiliki iman kepada Tuhan, supaya ketakutan, kecemasan, kegelisahan itu tidak menghancurkan hidup kita, bahkan membuat kita mati konyol karena ketakutan. Sering kita dengar, jangan sampai ya, awal-awal COVID disampaikan, jangan sampai kita takut berlebihan, akhirnya imun kita turun. Ya. Orang yang takut itu membuat fisiknya akan lemah. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, poin yang pertama, alasan mengapa kita harus tenang di masa yang sukar adalah agar kita tidak mati konyol. Buktikan bahwa kita memiliki iman. Buktikan bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup. Kalau kita mati pun karena itu waktu yang Tuhan sudah tentukan bagi kita. Jangan sampai sebelum waktu yang Tuhan tentukan, kita mati karena ketakutan. Kita mau mati di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Jangan sampai kita mati karena ketakutan kita sendiri. Dengan segala hal yang terjadi di dunia ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, poin yang pertama sudah saya sampaikan, agar kita tidak mati konyol. Jadi alasan mengapa kita harus tenang di masa yang sukar, agar kita tidak mati konyol dengan keadaan ketakutan diri kita sendiri. Poin yang kedua yang saya ingin sampaikan kepada kita, alasan mengapa kita harus tenang di masa yang sukar, agar kekuatan kita tidak hilang. Agar kekuatan kita tidak hilang. Di dalam Yesaya 30 ayat 15 dikatakan, Yesaya 30 ayat yang ke-15, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kekuatan kita ternyata di dalam ketenangan itu ada kekuatan hidup kita, ada kekuatan di dalam tubuh jasmani kita. Kalau kita tenang, pikiran kita tenang, ya, maka imun kita pun akan naik. Ya. Hari-hari ini disampaikan, imun kita harus kuat. Yang tadi saya sampaikan, kalau kita takut, maka kekuatan kita, imun kita akan ikut turun. Untuk itu firman Tuhan sampaikan, ya, firman Tuhan sampaikan kepada kita, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Amsal 24 ayat 10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Monggo Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan tawar hati di dalam masa kesesakan sekarang. Masa ini memang masa yang sukar. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar jangan sampai membuat kita tawar hati, membuat kita cemas, membuat kita takut. Tetapi semakin membuat kita menikmati Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam masa yang sukar, masa penuh kesesakan, kita senantiasa melihat Tuhan ada di dalam hidup kita. Untuk itu ambillah keputusan untuk hidup di dalam ketenangan. Tenang dan percaya, maka disitulah kekuatan kita. Jangan sampai itu membuat kita semakin lemah, semakin menurun, ya, baik fisik kita dan juga akhirnya iman kita ikut turun. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekuatan itu ada di dalam Tuhan. Kekuatan itu Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita mau menikmati Tuhan di dalam hidup kita. Ambillah keputusan untuk hidup di dalam ketenangan. Apapun kondisi kita hari ini, apapun kondisi Bapak Ibu yang ada di rumah, yang hari ini sedang alami, jangan sampai situasi kondisi yang Bapak Ibu alami hari ini membuat ketenangan Bapak Ibu hilang. Ambillah keputusan, hari ini saya mau hidup di dalam ketenangan karena saya tahu Tuhan ada di dalam hidup saya. Saya tahu bahwa kekuatan saya saat saya ada di dalam ketenangan itulah kekuatan saya. Jangan sampai kita terpengaruh oleh keadaan situasi yang ada, kondisi yang ada, sehingga membuat kita atau membuat kekuatan kita hilang, membuat kita menjadi lemah, akhirnya
kita hidup di dalam ketakutan dan seperti poin yang pertama, mati sia-sia, mati sebelum waktu yang Tuhan tentukan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mengajak kita, firman Tuhan sampaikan kepada kita, agar kekuatan kita tidak hilang, maka ketenangan ini harus kita ciptakan di dalam hidup kita. Ambillah keputusan dan buatlah hidup kita tenang, supaya kekuatan kita tidak hilang di dalam melewati kesesakan dunia ini, di dalam melewati masa-masa yang sukar yang ada. Puji Tuhan. Poin yang kedua, kiranya kita renungkan di dalam hidup kita, supaya kita menjadi orang-orang yang memiliki kekuatan di dalam Tuhan untuk melewati hari-hari yang ada, hari-hari yang sukar yang harus kita alami di dalam hidup ini. Puji Tuhan. Dan poin yang ketiga, alasan mengapa kita harus tenang di masa yang sukar. Di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 dikatakan, segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi poin yang ketiga, alasan mengapa kita harus tenang di masa yang sukar, agar kita dapat berdoa. Orang yang berdoa di dalam ketenangan, ya, orang yang berdoa di dalam ketenangan beda dengan orang yang berdoa karena ketakutan. Orang yang berdoa karena ketakutan itu dia penuh dengan keluh kesah, ya, penuh dengan kebimbangan karena ketakutannya. Tetapi orang yang berdoa di dalam ketenangan, yang dia doakan, Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Dia tetap meminta kepada Tuhan, Tuhan berikan saya kekuatan untuk saya bisa melewati kehidupan ini. Hari-hari ini banyak orang berdoa karena ketakutan. Tapi hari ini firman Tuhan mengajak kepada kita, berdoalah di dalam ketenangan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Hari-hari semakin dekat menjelang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hari-hari yang kita lewati adalah hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit, membuat banyak orang ketakutan, kecemasan, dan penuh dengan kegelisahan. Tetapi firman Tuhan mengajak kepada kita, kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Berdoa di dalam ketenangan ini membuat kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan di dalam keheningan, ketenangan, kedamaian. Bukan karena ketakutan kita menghantui kita, tetapi karena ketenangan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita berdoa di dalam ketenangan yang Tuhan berikan. Di dalam Lukas 21 ayat 36 dikatakan, ya, Lukas 21 ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Berdoa untuk apa? Mendapatkan kekuatan. Berdoa untuk mendapatkan kekuatan supaya kita mampu melewati hari-hari yang sukar. Yang tadi saya katakan, banyak orang berdoa supaya corona ini berlalu, supaya virus ini berlalu dari dunia ini. Tapi apakah itu semua akan menciptakan ketenangan setelah semua berlalu? Tidak. Tuhan mengatakan bahwa semua itu harus terjadi dan semua itu harus kita lewati dan kita hadapi. Dan di dalam menghadapi semuanya itu diperlukan kekuatan. Sehingga Yesus katakan kepada murid-murid, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua itu. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari di dalam ketenangan kita berdoa, Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan, saya berterima kasih kepada Tuhan. Apapun yang sedang terjadi di dunia ini, Tuhan berikan saya kekuatan untuk saya mampu melewatinya. Berikan saya kekuatan untuk saya bisa menanggung segala kesukaran, penderitaan yang harus saya alami. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Yesus berpesan kepada murid-murid dan berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi di dunia ini. Dan berdoa harus di dalam ketenangan, menguasai diri kita, dan jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Mintalah kekuatan dari Tuhan untuk kita melewati hari-hari yang sukar, masa-masa yang sukar yang sedang kita alami dan akan terus terjadi sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Untuk itu mintalah kekuatan supaya kita kuat, kita sanggup, kita mampu menghadapi semuanya. Dan poin yang keempat yang saya sampaikan kepada kita saat pagi hari ini, alasan mengapa kita harus tenang di masa yang sukar adalah karena kita tahu kepada siapa kita percaya. Jadi alasannya mengapa kita harus tenang, saya berdoa semua tahu kepada siapa kita percaya. 2 Timotius 1 ayat 12, Rasul Paulus berkata kepada anak didiknya, itulah sebabnya aku menderita semua ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu siapa yang kita percayai. Kita tahu siapa yang kita sembah. Kita memiliki Tuhan yang hidup, kita memiliki Allah yang hidup. Untuk itu mari, keadaan situasi yang terjadi jangan sampai membuat ketenangan ini hilang. Kalau kita yakin kita punya Tuhan yang hidup, kita yakin kita punya Tuhan yang mampu membela hidup kita, maka ambillah keputusan untuk hidup di dalam ketenangan. Tuhan yang kita sembah, Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Kalau hari kemarin Dia sudah menolong kita, hari ini pun Dia akan menolong kita. Dan yakinlah besok pun Dia akan menolong kita. Sehingga hidup kita buat setenang mungkin. Kita mengambil keputusan untuk hidup di dalam ketenangan. Karena kita tahu siapa yang kita percayai. Rasul Paulus di dalam penderitaan, di dalam kesesakan, dia berkata kepada anak didiknya Timotius, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Kalau kita percaya Dia Immanuel, Dia pun Ebenezer adanya. Dia menyertai kita dan Dia akan terus menyertai kita. Sehingga kita yakin kita membuat hidup kita, Tuhan, saya rindu hidup di dalam ketenangan. Saya mengambil keputusan hari ini, apapun yang sedang terjadi di dunia ini, saya mau tenang di dalam Tuhan. Karena saya tahu Tuhan saya berkuasa. Saya tahu Tuhan saya sanggup menolong saya. Saya tidak mau dunia ini memisahkan kehidupan saya dari ketenangan di dalam Tuhan. Biarlah situasi ini terus berjalan dan saya menghadapinya dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Supaya hidup kita tidak penuh dengan ketakutan, kecemasan, kegelisahan. Ya. Yang tadi saya sampaikan di poin awal, banyak orang mati karena ketakutan yang ada. Mereka kehilangan ketenangan, tidak bisa menyikapi keadaan ini dengan tenang. Tapi hari ini firman Tuhan kembali mengajak kepada kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Milikilah ketenangan di dalam hidup kita. Walaupun masa ini masa yang sukar. Tenanglah di masa yang sukar. Karena kita tahu kepada siapa kita percaya. Dia Allah yang hidup. Kalau Dia sudah menolong kita, Dia pasti menolong kita. Raja Daud memberikan satu contoh kepada kita. Ya. Selain Rasul Paulus, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, Raja Daud pun mengajarkan kepada kita bagaimana hidup tenang. Di dalam Mazmur 62, ya, Raja Daud mengajak dirinya, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku, kota bentengku, penolong hidupku. Raja Daud ada di dalam suatu keadaan yang sulit. Dia dikejar oleh musuh, membuat hidupnya tidak tenang. Tetapi dia mengambil keputusan di dalam ketidaknyamanan hidupnya.
dia mengambil keputusan di dalam masa yang sukar, dia berkata, dekat dengan Allah yang dia percayai, dia mendapatkan ketenangan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau dekat dengan Tuhan, kita tahu siapa yang kita percayai, supaya hidup kita senantiasa tenang di dalam masa-masa yang sukar yang ada. Kita tidak mau mati konyol karena ketakutan, karena kegelisahan, karena semua yang terjadi di dunia ini. Kita mau hidup tenang di dalam Tuhan, karena kita tahu Dia Allah yang berkuasa, Dia sanggup dan Dia mampu, dan Dia sudah menolong kita, Dia terus menolong kita, Dia akan selama-lamanya menyertai kita. Dia Immanuel, Dia pasti Ebenezer adanya. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini kembali mengingatkan kita, menguatkan iman kita, untuk kita terus dekat dengan Tuhan, untuk kita menghadapi keadaan ini dengan ketenangan, karena kita tahu hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Kita tidak mau hidup kita ditentukan oleh situasi kondisi yang ada. Kita mau berserah sepenuh kepada Tuhan, karena kita tahu Dia adalah Allah yang hidup, dan Dia sudah menolong kita, Dia terus menolong kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan menyanyikan pujian, hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya, haleluya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin, amin, amin. Daripada nyala keselamatan, hanya Dia gunung batuku. Dia gunung batuku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah. Aku
haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Tuhan, firman-Mu sudah datang kepada kami hari ini. Kami ada di dalam masa-masa yang sukar, hari-hari yang sukar. Tetapi firman-Mu mengajari kepada kami hari ini. Kami mau tinggal tenang di dalam Engkau, Tuhan. Kami mau menghadapi keadaan dunia ini dengan ketenangan bersama dengan Tuhan. Karena di dalam tinggal tenang terletak kekuatan kami. Kami tidak mau mati karena keadaan situasi yang terjadi, karena kami takut, karena kami gelisah. Kami tidak mau, Tuhan. Kami mau hidup di dalam ketenangan bersama dengan Tuhan. Tuhan, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami ketenangan kepada umat-umat-Mu, Tuhan. Untuk kami sanggup, kami kuat melewati keadaan yang terjadi. Kami mau kuat di dalam Engkau, Tuhan. Karena kami tahu roh yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Itulah yang membuat kami tenang, itulah yang membuat kami kuat sampai hari ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sama, Engkau Immanuel, Engkau Ebenezer di dalam hidup kami. Kami mau mengimani itu, dan kami mau percaya kepada Engkau dengan segenap hati kami, dengan seluruh hidup kami. Kami mau mengandalkan Engkau, karena kami tahu Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah kota benteng kami, gunung batu keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami berdoa buat situasi yang terjadi di dalam bangsa ini. Tuhan, berkati bangsa kami. Kami tahu apa yang sedang terjadi. Tuhan yang mengizinkan, dan kami percaya Tuhan juga punya rencana yang ada. Kuasa kegelapan terus bekerja untuk menghantui kami umat-umat-Mu. Tetapi kami terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang menguatkan kami, dan kami mau berdoa buat bangsa negara kami. Pulihkan bangsa kami, selamatkan bangsa kami. Ampuni bangsa kami ya Tuhan. Kiranya keselamatan Tuhan terus kerjakan di dalam bangsa ini, sehingga setiap orang akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Setiap lutut akan bertelut dan menyembah hanya kepada Tuhan Yesus sebagai Allah satu-satunya yang menyelamatkan kami umat manusia. Kami juga berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan, berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka untuk mengelola bangsa ini dengan baik. Di dalam setiap keputusan yang mereka ambil, boleh mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia yang ada. Di dalamnya kami umat-umat-Mu, kami menikmatinya, dan kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sekali lagi berkati umat-umat-Mu di dalam aktivitas mereka, pekerjaan rumah tangga mereka. Tuhan memberkati apa yang Tuhan percayakan untuk mereka kelola. Tuhan memberkati dan Tuhan buat berhasil. Tuhan menjaga milik pusaka-Mu seperti milik pusaka Ayub. Tuhan menjaganya. Demikian pun Tuhan menjaga milik pusaka umat-umat-Mu, sehingga di dalamnya ada keberhasilan, ada berkat-berkat Tuhan yang dinikmati, dan mereka tetap hidup di dalam ketenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sekali lagi berkati kami semua, berkati gereja-Mu di tempat ini, berkati Bapak Gembala beserta keluarga yang ada di dalam mereka melayani pekerjaan-Mu, kekuatan, kesehatan. Tuhan terus anugerahkan kepada hamba-Mu sekeluarga ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati semua pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian hari ini. Apa yang sudah mereka kerjakan di hadirat Tuhan, Tuhan memperhitungkannya, dan Tuhan memberkati sesuai dengan jerih payah kami, dan Tuhan menyediakan upah bagi kami semua. Terima kasih Bapa yang baik, segala puji hormat bagi nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami memohon berkat-Mu Engkau curahkan di atas kehidupan kami semua. Untuk itu mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari putranya yang tunggal itu Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan yang baru, hikmat dan semangat yang baru datangnya dari Allah Roh Kudus,
memimpin menyertai kita mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Kita terima berkat-berkat Tuhan dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, makan yang banyak. Tuhan memberkati kita semua. Amin.